Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum kamu nih di situ, parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia yang harumnya selalu menemani gue selama gue ada di Mekah dan Madinah. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel agent yang terpercaya, yang amanah, yang barokah, yang berpengalaman, langsung cek deskripsi video. Di situ sudah ada nomor adminnya, sudah ada paket regulernya, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Langsung dicek guys, oke? Sekarang kita masuk ke konten ya. Menteri-menteri Prabowo ini banyak banget momen-momen gobloknya yang terekam oleh kamera dan disajikan kepada publik ya. Ini termasuk Menteri KKP ini menteri ini namanya Sakti siapa gitu, bentar gue lihat dulu namanya ya. Sakti Wahyu Trenggono ya namanya ya. Itu ya. Ini momen gobloknya terekam kamera banget guys. Terekam kamera banget. Jadi waktu ditanya wartawan tentang pagar laut, Menteri Kelautan dia ini ya. Sekarang kan udah LPG, mosok ditanyain lagi, haha, jawabnya sambil ketawa bahagia. Tolol, goblok. Jadi apakah LPG itu buat nutupi pagar laut? Kan jadinya goblok gitu Pak. Masa menteri goblok? Kenapa sih menterinya Pak Prabowo ini begini-begini amat sih ya? Hah? Kenapa sih menterinya Prabowo ini? Ya Allah, ada apa sama Prabowo ini, menteri-menterinya? Allahu Akbar. Goblok itu Pak, itu jawaban goblok Pak, serius. Mending gak usah komentar Bapak. Bapak nih jadi menteri. Coba kita lihat videonya nih, ini 18 detik aja videonya. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Goblok. Lu jadi menteri Pak, lu IQ lu berapa sih Pak? Ya menteri. Weh, sakti, lu sakti banget gitu. Lu itu kan berpendidikan, ya. Lu dapet jabatan itu dianggap mampu oleh Prabowo lu. Tapi lu ditanya wartawan tentang pagar laut dan itu kayaknya memang sesuai tupoksi tugas lu ya. Karena pagar laut, lu menteri kelautan kan, KKP itu kelautan kan guys ya. Ya. Terus lu ditanya begitu lu jawab dengan jawaban lu ngeselin anjir. Sumpah mukanya ngeselin anjir. Gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Loh, goblok itu Pak. Itu jawaban goblok. Selain goblok di mata masyarakat, lu itu di mata rekan-rekan lu itu bisa jadi goblok juga lu. Kenapa? Karena dari pernyataan lu ini itu menunjukkan bahwasanya isu LPG itu diduga kuat dihembuskan untuk nutupin isu pagar laut. Kan gitu. Lu jadi menteri goblok amat sih Pak ya? Masih sih ya? Minta maaf, gue ngomong ini goblok.
Nggak bisa gue ngomong dengan kalimat yang halus, nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang goblok. Minimal menteri itu ada cara komunikasi publik yang bagus gitu. Ya ini sebuah kegoblokan gitu yang dipertontonkan oleh seorang menteri KKP namanya Sakti lagi, Wahyu Trenggono. Dan perlu kalian tahu guys, goblok itu bukan hinaan guys. Goblok itu sebuah fakta. Kalau memang kelakuannya begini, ini ya memang goblok. Menteri Kelautan ditanya tentang kasus pagar laut, jawabannya kan sekarang sudah LPG. Itu goblok pak. Itu goblok. Puas gue. Astagfirullah. Kok bisa yang begini dijadiin Astagfirullahaladzim. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Soal ini persiapan utara. Oh, makasih ya Pak. Asli gue anjir. Dibiayai sama rakyat. Prabowo, Pak Presiden, Pak. Menteri lu kenapa sih, Pak? Woi, Pak Prabowo, lu jadi presiden yang tegas kenapa, Pak? Ya, menteri-menteri begini ini jangan diawetin, Pak. Yang begini, ini pemerintahan lu terkesan goblok banget, Pak, kalau begini. Serius. Astagfirullahaladzim. Kalau gue jadi dia nih, andai kata gue nggak mau jawab, nanti ya kita lihat tindakannya aja. Saya nggak mau banyak ngomong. Itu lebih bagus. Dia nih bisa goblok di mata masyarakat, bisa goblok di mata rekan-rekannya dia sesama pejabat pemerintahan Prabowo. Kenapa? Karena masyarakat akan menilai isu LPG itu sengaja dihembuskan untuk nutupi isu pagar laut. Kan gitu kalimatnya akhirnya. Allahu Akbar. Bisa ya ada menteri segoblok ini ya. Astagfirullah. Kita lihat ya komentar netizen, kita baca ya. Asli goblok anjir. Oke guys, kita udah di postingannya Murtada One 1 ya. Yang tadi ini nih menteri yang kalimatnya di sini goblok. Jangan-jangan rembes otaknya nih. Serius. Astagfirullahaladzim. Bisa dia ya. Menteri KKP loh ini, kelautan. Allahu Akbar. Menteri Anda saat ditanya wartawan kok seperti ini, jawabannya Pak Prabowo, menteri-menterinya gila. Gila temennya Bowo kagak ada yang beres. Nah kan tuh kata Fufu Fafa. Loh, bangke benyawo, bangke benyawo. Bangke dikasih nyawa begini ya, gitu ya. Nah, loh, LPG pengalian isu ternyata emang bajingan kalian para menteri. Semoga Allah bikin celaka dunia akhirat. Nah, kan. Amin. Kan gitu. Bocor, rembes otaknya ini, rembes mulutnya dah. Astagfirullahaladzim. Jujur kali itu menterinya. Kan asli menterinya Prabowo. Kenapa banyak yang goblok sih Pak? Gak bisa milih menteri Pak. Gak istiqomah milih menteri gitu Pak. Ya Allah. Loh, jadi beneran ya kalian kelarin isu-isu untuk mengalihkan perhatian, bikin ada yang mati biar kelihatan serius, jahat, biadab, seret orang ini. Nah, kan goblok dah. Itu aja kata yang paling pas buat menteri ini. Sekarang ini goblok. Jawabannya leneh atau sak penake udele dhewe. Macam menteri KKP tersebut awalnya dilakukan Mulyono dan diikuti pejabat-pejabat lainnya. Saya lagi penasaran tentang mikromanajemen yang disampaikan Fahri Hamzah waktu omong-omong sama Pak Prabowo. Apakah jawaban-jawaban jalannya itu termasuk mikromanajemen? Aduh, nggak tahu lagi Fahri Hamzah lagi. Artinya senang ya jika isu beralih dari pagar laut ke LPG. Aduh, iya kan? Nah, kualitas menteri seperti apa kamu ini? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Parah. Kok goblok ya? Ya Allah. Pecat, copot menteri KKP, nggak punya rasa empati di saat negara hancur gara-gara kelakuan bipeng, babi, pengkhianat. Bajingan, Raja tega betul nih si menteri Raja BTS 1 ini, yang kasih perintah dan menjalankan perintah serta
korabotornya perintah pelangkaan LPG memang makhluk biadab lebih rendah dari anjing. Lu. Lebih rendah dari anjing lu. Pecatlah menteri model begini, nggak ada peka-pekanya sama masalah yang ada. Malah cengengesan. Dianggap masalah sepele semua. Ya mereka kan nggak ngerasain. Cuman ya itulah goblok gitu. Andai kata, ya Allah pinter dikit apa? Sampai yang kayak gua ngajarin. Ya nanti saya komentarnya nanti ya. Tadi nggak bahas masalah itu, oke? Nanti dilihat tindak lanjutnya, kita masih bekerja. Walaupun nggak kerja. Goblok. Pak Prabowo, menteri-menteri yang nggak kompeten direshuffle aja. Daripada bikin malu Bapak. Kita sebagai rakyat pengennya punya pejabat di kementerian yang bisa bekerja dengan baik dan sepenuh hati. Iya, serius. Kalau cuma kerja, serius, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Gue lebih baik dari menteri itu. Serius, komunikasi sama publik. Gue jauh lebih baik dari orang itu. Bukan mau sombong ya Allah, tapi ini cara komunikasi menteri yang goblok. Ditanya wartawan begitu, goblok. Menteri titipan Mukidi emang squirrelan bangsat. Apa squirrelan banget itu? Squidward mungkin ya. Allah Akbar. Pagar laut, pasir laut, PSN, KEK, KEK ya. Wilayah prioritas yang butuh reklamasi. Tuh. Ini gila nih. Oh, ini nggak gue baca dah, terlalu kotor. Bukan karena nggak mau baca ya guys ya, karena ditegur sama YouTube. Negara makin tolol semenjak dipimpin Wowoco, kan? Pak Prabowo yang kena kan? Menterinya pada goblok, pecat saja Pak Prabowo. Capek-capek nyari duit cuma buat bayar pajak, buat gaji pejabat goblok kayak gini. Sumpah mati orang ikhlas dunia wal akhirat. Doa yang tidak tertolak dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampailah berbuka, dan orang yang terzolimi. Banyaknya orang terzolimi di Indonesia nih. Para penjahat tidak akan pernah membangun negara, mereka hanya memperkaya diri sembari merusak negara. Nelson Mandela. Dasar menteri KKP anfaedah, andai aja 10 orang menteri seperti beliau maka hancur. Nggak sampai 10, 1 ini aja udah cukup. Yang pertama hancur hati dan perasaan gue ngelihat menteri begini. Dah nggak usah lama-lama, daripada makin hancur perasaan gue ngelihat menteri yang begini. Woi Pak Menteri, Sakti, siapa namanya itu? Pokoknya Saktinya ada terenggononya dia. Ya, lu kagak sakti Pak. Pernyataan lu ini goblok Pak. Lu menteri itu digaji sama rakyat Pak. Kok bisa lu jawab begitu? Dan ini wartawan, lu tahu kan kalau wartawan itu direkam dan akan dipublikasi. Mestinya komunikasi publiknya yang lebih bagus. Andai kata memang LPG itu untuk menutupi isu, mestinya lu rada pinter dikit jadi menteri gitu, nutupin keburukan temen lu yang lain. Lu bilang, oh iya nanti dibahas itu, ini tadi nggak bahas itu, kan gitu. Kalau gini, lu tuh goblok di mata masyarakat, dan juga lu goblok di mata rekan-rekan lu sendiri. Karena lu secara tidak langsung rembes otak lu, rembes mulut lu menyampaikan bahwasanya LPG itu sengaja dihembuskan, sengaja kebijakan LPG itu untuk menutupi pagar laut. Kan gitu. Tuh udah banyak yang mikir begitu, goblok. Dah gitu aja blog. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tolong jangan goblok-goblok ya. Kalian cek deskripsi deh ya. Beli baju koko di situ, nggak bikin goblok tuh. Beli parfum di situ, bikin cerdas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya minyak wangi itu bikin pinter. Ya, dan kalian juga yang mau daftar umroh yang aman, berkah, terpercaya, langsung cek deskripsi, ada admin umrohnya di situ. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman.
Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.